Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran OTK Keuangan kelas 12. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang prosedur pembentukan dan prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Kita langsung aja ke materinya. Yang pertama kita bahas dulu tentang prosedur pembentukan dana kas kecil. Yang pertama di sini ada prosedur akuntansi kas kecil. Nah, di sini prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi entitas yang terjadi berulang-ulang. Yang kedua, ada fungsi terkait pembentukan dana kas kecil. Ada bagian utang, bagian kasir atau kas, bagian pemegang dana, dan bagian akuntansi. Selanjutnya, yang ketiga ada bagian alir atau bisa disebut juga dengan flowchart, pembentukan dana kas kecil. Nah, sini ada bagannya, prosedur pembentukan dana kas kecil. Di sini ada bagian utang, bagian kas, bagian pemegang dana kas kecil, dan bagian jurnal. Di sini semuanya saling berkaitan. Dari mulai bagian utang, kita mulai dulu. Yang pertama, menerima surat keputusan mengenai dana kas kecil dari Direktur Keuangan. Selanjutnya, membuat bukti kas keluar 3 lembar. Lembar pertama, lembar kedua, dan lembar ketiga beserta SK-nya. Yang selanjutnya, lembar pertama itu dan lembar ketiga diserahkan ke bagian kasir, dilampirkan dengan surat keputusan pembuatan dana kas kecil. Dan sedangkan bagian keduanya diserahkan ke bagian kartu persediaan dan kartu biaya untuk diarsipkan. Ya, yang keduanya itu untuk disimpan ya. Sedangkan yang 1 dan 3 itu bakalan dikasih ke bagian kas. Selanjutnya, menerima bukti kas keluar 1 lembar dan surat keputusan tentang pembentukan dana kas kecil yang telah dicap lunas dari bagian kasir. Selanjutnya, mencatat nomor cek dan tanggal pembayaran yang tercantum dalam bukti kas keluar ke dalam register bukti kas keluar. Nah, di sini dicatat ya nomor ceknya. Terus menyerahkan bukti kas keluar lembar 1 dan surat keputusan tentang pembentukan dana kas kecil ke bagian akuntansi. Nah, di sini ke bagian langsung selanjutnya ke bagian kasir atau kas. Nah, di sini yang pertama itu menerima bukti kas keluar lembar 1 dan lembar 3, dokumen pendukungnya dari bagian utang. Dari sini ke sini. Tadi kan ke sini urutannya, lalu dikasih ke bagian kas. Selanjutnya mengisi cek sejumlah uang yang tercantum dalam bukti kas keluar dan memintakan tanda tangan kepada bagian yang berwenang atas cek tersebut. Nah, di sini dikasih ceknya kepada orang yang berwenang dalam satu perusahaan itu, dipinta tanda tangannya atas cek tersebut.
Selanjutnya, membubuhkan cap lunas pada bukti kas keluar lembar 1, lembar 3, lembar 2, dan lembar 3 beserta SK pembentukan dana kas kecil. Lalu kalau sudah ceknya ditandatangani, lalu si lembar 1, 2, 3 itu dicap lunas ya. Dicap lunas. Terus selanjutnya mendistribusikan bukti kas keluar lembar pertama itu diserahkan ke bagian utang beserta SK pembentukannya, sedangkan si cek sama bagian lembar keduanya diserahkan ke bagian pemegang dana kas kecil. Nah, kita akan serahkan ke pemegang dana kas kecil. Di sini menerima cek bukti kas keluar lembar 3 dari bagian kasir. Ini lembar 3. Di sini ada lembar 3 dan cek dikasih ke dana. Selanjutnya menggunakan cek ke bank. Lalu menggunakan cek ke bank. Selanjutnya menggunakan cek ke bank. Selanjutnya menyimpan uang tunai yang diambil dari bank, terus menyimpan bukti kas keluar dan diarsipkan menurut tanggalnya. Lalu kalau sudah, melaju ke bagian jurnal atau bagian akuntansi. Di sini menerima bukti kas keluar lembar pertama beserta surat keputusan tentang pemegang pembentukan dana kas kecil dan dari bagian utang. Terus mencatat register cek atau bukti kas keluar. Mencatat bukti kas keluar dalam register cek, ya seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir mengarsipkan bukti kas keluar beserta surat SK tentang pembentukan ke dalam arsip menurut nomor urut bukti kas keluar. Arsip ini disebut arsip bukti kas keluar yang telah dibayarkan. Nah, di sini disimpan, diarsipkan dalam bagian akuntansi bahwa pelunasan hutang itu sudah selesai. Selanjutnya kita ke prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Di sini ada dua bagian. Yang satu pemakai dana kas kecil dan kedua pemegang dana kas kecil. Lanjut, di sini ada bagannya sama seperti yang pertama. Di sini cuma ada dua bagian. Yang pertama pembagian dana kas kecil dan kedua pemegang dana kas kecil. Kita mulai dari pemegang dana kas kecil, terus membuat permintaan, terus ada lembar pertama ini. Selanjutnya ke sini pengeluaran untuk mengumpulkan bukti pendukung, terus pembuatan bukti pengeluaran kas kecil, terus ada lembaran lagi, dan selanjutnya ke sini untuk diarsipkan dan selesai disimpan untuk pemakaian dana. Selanjutnya diserahkan ke pemegang dana kas kecil. Ada lembar 1 dan lembar 2, terus menyerahkan uang kepada peminta. Terus di sini ya sebagai bersama dan penyerahan uang tunai, di sini diserahkan uangnya kepada peminta dana. Selanjutnya di sini ada memberikan pertanggungjawaban pemakaian dana kas kecil. Di sini dikembalikan kepada pemakai dan kas kecil setelah dibubuhi cap lunas ya di sini. Kalau sudah dibubuhi cap lunas, baru diarsipkan sampai dengan saat pengisian kembali dana kas kecil. Sini bahwa prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, sistem dana kas kecil dengan
Inverse system itu pemakaian dana kas kecil dan pemegang dana kas kecil. Selanjutnya di sini ada catatan buat kalian. Kalian harus tahu bahwa kas itu apa? Kas itu segala sesuatu baik yang berbentuk uang atau bukan uang yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Itu disebut dengan kas. Sedangkan kas on hand yaitu kas di tangan atau disebut juga dengan di entitas. Itu disebut dengan kas on hand. Selanjutnya kas instrumen jurnal, yaitu jurnal pengeluaran kas adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas pada transaksi pembentukan dana kas kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah bukti kas keluar yang dicap lunas oleh fungsi kas. Selanjutnya ada kas evaluan yaitu selanjutnya kas equivalent yaitu serta kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Kalau investasi itu jangkanya sangat panjang ya. Ini kas equivalent itu jangka pendek ya. Selanjutnya ada cek, yaitu cek adalah dokumen yang digunakan untuk permintaan bank melakukan untuk pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang dinamanya tercantum dalam cek atau pembawa cek. Ini cek itu identik dengan bank ya. Selanjutnya metode valkutuasi, yaitu metode pengendalian pengeluaran kas melalui pembentukan dana kas kecil dengan cara menetapkan jumlah dana yang tidak tetap sehingga pengganti dana kas kecil tidak perlu sama dengan jumlah dana yang telah dikeluarkan. Selanjutnya metode inversion, yaitu metode pengendalian pengeluaran kas melalui pembentukan dana kas kecil dengan cara menetapkan jumlah dana yang tetap tidak dinaikkan atau diturunkan untuk suatu periode tertentu. Jadi dananya dengan nominal yang sama, tidak diturunkan atau dinaikkan untuk periode tertentu ya. Misalkan periode ini tidak boleh ada kenaikan atau penurunan dana ya. Selanjutnya money order, yaitu surat perintah pembayaran. Terus petty cash voucher, yaitu bukti kas kecil adalah bukti tertulis yang menunjukkan jumlah dan rincian pengeluaran melalui kas. Terus yang terakhir register cek, yaitu catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat cek entitas yang dikeluarkan untuk pembentukan dana kas kecil. Mungkin mungkin materi kali ini cukup sekian. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.